Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Baik, pada video kali ini kita akan membahas materi pemisahan campuran. Nah, sebelum kita bahas materi pemisahan campuran, kita harus tahu dulu ya apa itu campuran. Campuran adalah materi yang terdiri dari dua zat atau lebih yang dapat dipisahkan secara fisika. Nah, jadi di dalam campuran itu apabila kita ingin memisahkan zat murni tersebut, kita bisa memisahkannya dengan cara fisika. Bagaimanakah prinsip pemisahan campuran ini? Nah, prinsip pemisahan campuran didasarkan pada perbedaan sifat-sifat fisiknya, seperti wujud zatnya, ukuran partikelnya, titik didih, dan kelarutannya. Nah, pemisahan campuran ini ada banyak ya, ada beberapa macam, seperti penyaringan atau filtrasi, yang kedua ada sublimasi, yang ketiga ada destilasi, dan yang keempat ada kromatografi. Baik, kita akan bahas pemisahan campuran ini satu persatu. Yang pertama yaitu penyaringan atau filtrasi. Nah, jadi salah satu metode pemisahan campuran yang paling sederhana adalah filtrasi atau penyaringan. Prinsip-prinsip kerja penyaringan didasarkan pada perbedaan ukuran partikel yang bercampur. Nah, jadi pemisahan ini prinsipnya berdasarkan perbedaan partikelnya ya. Misalnya, air ketika kita tambahkan bubuk kopi, nah maka akan menghasilkan kopi seperti ini ya. Nah, kita akan memisahkan zat air dan zat kopi tersebut menggunakan metode penyaringan. Nah, prosesnya bagaimana? Nah, ini ya. Jadi, alat utama yang digunakan dalam penyaringan itu adalah penyaring yang dibuat dari bahan berpori yang dapat dilalui partikel-partikel kecil. Contohnya, seperti kertas saring. Kertas saring dapat dilalui air, namun akan menahan partikel yang lebih besar, seperti bubuk kopi atau bubuk teh. Nah, misalnya ini adalah penampakan dari air yang ditambahkan dengan bubuk kopi. Nah, bubuk kopinya terlihat larut ya. Nah, ketika disaring, nah ini adalah corong dan di sini ditambahkan penyaringnya seperti misalnya kertas saring. Nah, lalu kopi tersebut kita masukkan ke dalam corong ini. Nah, jadi airnya akan larut ke bawah. Sementara kopinya, bubuk kopinya akan tinggal di penyaring. Nah, jadi dalam penyaringan ini ada beberapa istilah yang harus kita ketahui, yaitu filtrat dan residu. Yang mana filtrat? Nah, filtrat adalah yang mana filtrat? Jadi, misalnya tadi kita ingin menyaring kopi dan air. Nah, di sini airnya turun ke bawah dan kopinya tinggal di kertas saring. Nah, filtrat itu yaitu air yang melewati penyaring. Nah, ini. Sementara residu adalah kopi tersebut yang tinggal di kertas saring atau di penyaring. Jadi kesimpulannya adalah filtrat adalah zat
yang melewati penyaring. Sementara residu adalah zat yang tertinggal di penyaring. Selanjutnya, pemisahan campuran selanjutnya yaitu sublimasi. Apa itu sublimasi? Sublimasi merupakan metode pemisahan campuran dengan menguapkan zat padat tanpa melalui fase zat cair terlebih dahulu. Nah, jadi dari awalnya wujud zat itu padat, langsung diuapkan menjadi gas tanpa melalui fase cair. Misalnya, seperti kapur barus yang ada di rumah kita, yang biasanya untuk lemari atau kamper untuk kamar mandi. Nah, ini biasanya menguapkan dari padat langsung menguap ke bentuk gas sehingga kamar mandi atau lemari kita tidak berbau. Nah, bagaimana cara pemisahannya? Nah, ini prosesnya. Misalnya kita ingin memisahkan campuran kapur barus dan pasir. Nah, misalnya pasir-pasir yang lengket di kapur barus itu ya, ingin kita pisahkan. Di sini ada kapur barusnya. Nah, yang ini kita anggap pasirnya. Caranya kita akan menguapkan kapur barus itu dengan cara meninggikan suhunya menggunakan api. Di sini ada bunsen atau spiritus ya. Lama-kelamaan kapur barus itu atau kamper itu akan menguap menjadi bentuk gas. Sementara yang pasir tidak bisa menguap, ya. Nah, kapur barus itu akan menguap ke atas menjadi wujudnya berubah menjadi gas. Sampai di sini. Nah, di atas ini ada es batu. Es batu ini tentu suhunya rendah ya. Suhunya itu 0 derajat Celcius, dingin. Nah, karena suhunya ini rendah, yang gas menguap tadi akan kembali lagi berubah wujudnya menjadi padat karena di sini dingin. Nah, jadi awalnya di sini kan padat, dipanaskan lalu menguap, gasnya naik ke atas sampai di sini ternyata atasnya ini dingin sehingga gas yang tadi berubah lagi wujudnya menjadi padat, akan menempel di bagian permukaan penutupnya ini. Nah, ini bisa kita ambil kapur barusnya. Jadi dapatlah kapur barus murni tanpa ada pasir karena pasirnya tertinggal di bawah. Gitu ya. Nah, selanjutnya pemisahan campuran yang ketiga yaitu penyulingan atau destilasi. Penyulingan ini atau destilasi yaitu pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik didih. Nah, jadi titik didih dari zat-zat yang bercampur itu harus berbeda ya agar bisa dipisahkan. Misalnya, nah di sini contohnya kita ingin memisahkan air laut dan misalnya air laut dan air tawar di dalam ini. Nah, di sini ada air laut dan air tawar di dalam labu destilasi ini. Nah, pertama, labu destilasi ini kita panaskan dulu menggunakan api atau lilin yang ada di bawah, bisa juga dengan bunsen. Nah, di sini titik didih dari air yaitu 100 derajat Celcius. Air akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Sementara air laut akan mendidih pada suhu 110 derajat Celcius. Nah, jadi ada perbedaan ya. Nah, ketika dipanaskan, ketika suhunya sudah mencapai 100 derajat Celcius, maka air tawar akan mendidih duluan. Jadi dia akan menguap duluan ke atas menjadi gas, lalu melewati ini dan masuk ke kondensor gas tersebut. Nah, ketika gas itu masuk ke kondensor, di sini kondensor itu dingin ya, yang suhunya rendah.
maka gas itu akan berubah lagi wujudnya menjadi cair. Karena di sini ada pendingin atau pengembun. Nah, air tawar itu akan berubah menjadi cair, lalu mengalir ke sini sampai ke bawah. Akhirnya terbentuklah di sini air tawar. Sementara air laut masih tetap berada di labu destilasi karena dia belum menguap, belum mencapai titik didihnya. Nah, jadi ini destilasi ini pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik didih, ya. Dan jadi hasilnya di sini air tawar dipisahkan dengan air laut yang ada di labu destilasi ini. Baik. Selanjutnya yang terakhir yaitu kromatografi. Kromatografi merupakan cara pemisahan campuran menjadi komponen-komponen zat penyusunnya berdasarkan prinsip kelarutan zat tersebut. Nah, ini ya. Jadi, kecepatan zat-zat tersebut berbeda ketika bergerak. Dengan kromatografi ini kita dapat mengetahui bahwa cairan tinta yang tampaknya seperti satu warna ternyata tersusun dari beberapa zat yang ditunjukkan oleh timbulnya warna yang berbeda. Nah, misalnya di sini kita punya tinta dengan warna biru, hijau, kuning, dan merah. Nah, setelah itu kita larutkan ke dalam pelarut keempat-empatnya. Ternyata tinta tersebut menyerap pelarutnya dan menghasilkan banyak warna. Nah, seperti pada gambar ini. Jadi kita bisa memisahkan warna-warna dari zat tersebut. Yang semula warnanya hanya satu warna, ini misalnya biru, ternyata setelah kita larutkan ada muncul banyak warna, ada kuning, ada pink, sampai ke warna merah muda ya. Begitu juga dengan sebaliknya hijau. Ternyata hijau ini tersusun dari warna ungu dan sebagainya. Baik, cukup sekian pembelajaran pemisahan campuran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk Ananda semua. Jangan lupa selalu bersyukur ya. Baik, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.